Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Perenungan hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ayat ini sungguh luar biasa? Rasul Petrus mengingatkan kita tentang identitas kita di dalam Kristus. Kita bukanlah orang sembarangan. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Jemaat dikasihi Tuhan, semua identitas ini menunjuk pada satu tujuan yang sama, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan perbuatan Allah dimanapun kita ditempatkan, termasuk di tempat kerja kita. Di tempat kerja kita seringkali dihadapkan dengan pada berbagai macam tuntutan, tekanan, dan godaan. Namun dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 menegaskan bahwa kita punya misi yang lebih tinggi dari sekedar menyelesaikan tugas atau mengejar karir kita. Misi kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah kita. Bagaimanakah kita melakukannya di tempat kerja kita? Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup kita, integritas kita dalam bekerja, etos kerja yang jujur, cara kita memperlakukan rekan kerja dengan kasih dan hormat, kemampuan kita untuk menjadi solusi di tengah masalah, dan ketenangan kita di tengah badai. Semua ini adalah cara kita memberitakan perbuatan besar Allah di dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi representasi Kristus, menunjukkan perbedaan yang dibawa oleh Injil dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar tentang seorang yang menkisahkan seorang atasannya, yang menjadi kesaksian baginya bagaimanakah seorang atasan, seorang pekerja, seorang Kristen menjadi kesaksian di tempat kerjanya. Ia bukanlah seorang selebritis, ia bukanlah seorang public figure yang sangat terkenal. Namun kisahnya mewakili banyak orang Kristen yang setia. Ia mengisahkan dia punya seorang atasan yang begitu tenang, jujur, dan berintegritas tinggi. Ia datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti, dan tidak pernah terlibat dalam gosip atau intrik di dalam kantornya. Ketika ada masalah atau konflik, dia berkisah atasannya selalu berusaha menjadi penengah yang bijaksana, mencari solusi yang damai, dan menunjukkan empati. Pernah satu kali timnya itu menghadapi satu deadline yang sangat ketat dan semua orang itu tertekan. Atasannya tidak ikut panik, tetapi justru memimpin dengan ketenangan dan doa. Ia menguatkan timnya, membagi tugas dengan adil, dan bahkan ikut lembur untuk memastikan pekerjaan selesai dengan baik. Beberapa rekan kerjanya yang tadinya sering mengeluh dan pesimis, mulai bertanya kepada atasannya itu, kenapa kamu terlihat damai dan penuh harapan? Atasannya dengan rendah hati menceritakan tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ia belajar menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dan menemukan kekuatan di dalam doa. Ia tidak pernah memaksakan imannya, tetapi ia hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di setiap aspek pekerjaannya. Perlahan tetapi pasti,
Beberapa rekan kerjanya mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang iman yang dipegang oleh atasannya ini. Beberapa di antara mereka bahkan mulai bertanya tentang gereja, tempat atasannya beribadah. Dan akhirnya ada yang memutuskan untuk mengikuti kelas katekisasi karena terinspirasi oleh kesaksian hidup dari atasannya ini. Bapak sekalian, kisah ini adalah contoh nyata bagaimana seseorang di tempat kerjanya dapat menjadi terang dan membawa orang mengenal Tuhan Yesus melalui hidupnya yang berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil untuk misi yang sama. Kita mungkin tidak berkhotbah di dalam mimbar, tetapi setiap interaksi, setiap keputusan, dan setiap tindakan kita di tempat kerja adalah kesempatan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kita. Jadi, mari kita terus hidup dalam misi Tuhan. Jadikanlah setiap hari di tempat kerja sebagai ladang misi pribadi kita. Biarkanlah identitas kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri nyata dalam setiap langkah hidup kita. Bersinarlah, hidupilah integritas, kasih dan kekudusan Kristus di tempat kerja kita. Yakinlah ketika kita hidup demikian, kita sedang menjadi kesaksian yang kuat dan Tuhan akan memakai kita untuk membawa semakin banyak orang mengenal Dia dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.